Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Panajla, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, berkahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk konten kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang namanya PSB atau dari kepanjangan fotosintesis bakteri, karena mungkin di sini ada sebagian orang atau petani yang belum tahu apa itu yang namanya PSB dan apa fungsinya dan manfaatnya dan dari bahan apa saja itu. Insya Allah saya akan memberi pengalaman atau sedikit pengetahuan. Tapi maaf sebelumnya, barangkali nanti dalam penyampaian saya banyak kekurangannya. Namanya juga saya petani yang lagi belajar dari segala halnya. Dan insya Allah nanti akan saya kasih penjelasan dan nanti saya akan ambil fotosintesis yang telah jadi. A few moments later. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Panajla, ini di hadapan saya ada beberapa botol PSB yang 10 hari ke belakang saya bikin, dan untuk hasil yang maksimal itu kita butuh waktu kurang lebih 15-20 hari. Dan untuk yang belum tahu bagaimana pembuatan PSB, ada di video saya sebelumnya. Mangga tinggal cari-cari di YouTube saya. Insya Allah di sana saya telah berbagi bagaimana membuat PSB yang benar dan cepat untuk jadinya. Namun sebelumnya, biar saya lebih semangat untuk selalu membagikan yang namanya pengalaman. Maaf bukan ini ilmu, karena saya juga masih haus dan selalu belajar untuk tentang pertanian. Dan bagi para viewer Panajla yang selalu subscribe, like, komen, dan share-nya, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullahu khairan katsiran. Dan yang baru mampir ke channel saya, untuk bisa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan like, komen, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya akan beritahu bagaimana atau apa fungsi dari fotosintesis bakteri itu. Fotosintesis bakteri itu manfaatnya ketika kita aplikasikan ke tanaman, khususnya ke daun dan ke media, itu bisa mengambil energi matahari yang terlalu tinggi untuk diserap tanaman, lalu menyalurkan ke daun tanaman dengan energi yang lebih kecil yang mampu diserap oleh tanaman, dan menjadikan tanaman akan melakukan fotosintesis secara maksimal sampai 24 jam penuh. Sehingga jika kita mengaplikasikan fotosintesis yang benar, tanaman akan selalu terlihat segar dan subur. Untuk manfaat fotosintesis nanti akan saya beritahu beberapa manfaatnya. Di antaranya, satu, sebagai sumber asam amino, namun di sini mungkin sedikit, hanya sekian 0,sekian%, dan ada asam nukleik dan senyawa fisiologis, vitamin serta mineral yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tanaman. 2, mengurangi hidrogen sulfida H2S dalam tanah yang membantu akar tanaman agar tumbuh dengan sangat baik. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas semua jenis tanaman setidaknya 30%, karena tanaman di sini memiliki kemampuan untuk menyerap pupuk lebih baik
dan membantu tanaman yang kuat dan tahan akan penyakit. Dan yang keempat, sel mikroba fotosintetis terdiri dari sekitar 60%-nya itu protein yang terdiri dari semua asam amino esensial. Ini juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin B, B2, B6, B12, asam folat, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Yang kelima, manfaat fotosintetis sebagai penambah suplemen atau nutrisi sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk dan secara tidak langsung sangat ramah lingkungan dan bisa mengurangi biaya produksi, disinyalir hingga sampai 50%. Dan di sini yang disebutkan ramah lingkungan mungkin kalau untuk di pertanian yang yang di sekeliling rumah itu mungkin kita butuh penyemprotan di siang hari agar bau dari aroma ini cepat hilang, karena PSB yang ketika kita aplikasikan lumayan sedikit harum karena sesuatu yang dibuat atau yang difermentasi bakteri itu akan lumayan aromanya. Dan yang keenam, manfaatnya itu adalah bisa membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik sehingga menghasilkan jumlah serat yang baik. Dan fungsi yang ketujuh itu bisa membantu menstimulasi kekebalan tanaman dengan baik untuk daun, bunga, buah, dan kulit. Maksudnya di sini kulit kayu atau batang pohon yang kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Dan yang kedelapan, manfaat dari PSB ketika kita aplikasikan bisa membantu akar, daun, bunga, dan ranting tanaman tumbuh lebih cepat serta mampu mengurangi infeksi jamur atau patogen dan bisa mengendalikan pembusukan akar. Insya Allah bisa mengendalikan pembusukan akar di sini. Dan PSB juga bisa diaplikasikan pada semua jenis tanaman sejak usia vegetatif. Di sini kalau katakanlah ketika di jahe ada yang namanya semai. Nah, semai di sini ketika seminggu atau 10 hari ketika muncul tunas 2 sampai 5 cm atau 10 cm itu bagus kita aplikasikan di situ. Untuk intervalnya kita kasih waktu jarak per seminggu sekali, itu bagus. Hitung-hitung kita menjaga imun tanaman. Dan untuk dosis kami biasa gunakan per tangki ketika masa vegetatif tanaman itu 250 ml, dan ketika masa generatif saya sering gunakan dengan perbandingan PSB 350 ml dengan air secukupnya kapasitas tangki. Dan alhamdulillahirobbilalamin, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih sangat-sangat belajar. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat channel Panajla, maaf barangkali di dalam penyampaian tentang apa manfaat dan fungsi dari PSB. Saya mohon maaf karena di sini saya juga benar-benar masih belajar. Dan jazakumullahu khairan katsiran terhadap semua viewer-viewer Panajla. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umurnya. Dan alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.